Lawatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Beijing 13 hingga 15 Mei 2026 datang di tengah pusaran ketegangan multidimensi. Perang dagang Amerika Serikat-China yang belum usai, agresi militer Washington di Iran yang memicu kecaman global hingga bayang-bayang konflik di Selat Taiwan. Semua menyatu sebagai ujian terberat hubungan dua adidaya dalam satu dekade terakhir. President Xi, I look forward to being there. And if he felt anything, we wouldn't be doing it. But a lot of good things can happen. Now, we'll be talking about, I mean, he'll bring up Taiwan, I think, more than I will. But I think that a discussion will be a little bit about energy and about the very beautiful country of Iran. Mr. President, and by the way, Iran is a beautiful country, but it's got people running it now that shouldn't be there, perhaps. Yeah. Iran menjadi variabel liar yang sulit diabaikan. Agresi Amerika Serikat diteluk memaksa Beijing bersikap, menjadikan krisis ini sebagai alat tawar dalam negosiasi dagang atau justru mendorong poros aliansi baru yang lebih berbahaya. 中方坚决反对没有国际法依据、未经联合国安理会授权的非法单边制裁。我们一贯要求中国企业依法依规开展业务，将坚定维护本国企业的正当权益。关于伊朗局势，中方已经多次表明了严正立场。当务之急是全力避免战端重启，而不是借战事恶意关联抹黑他国。 Bagi Indonesia, pertemuan ini bukan sekedar peristiwa diplomatik di negeri orang. Sebagai negara menengah di jantung Indo-Pasifik, setiap pergeseran keseimbangan antara Washington dan Beijing bisa langsung terasa di nadi ekonomi dan keamanan nasional kita. Suhu geopolitik menghangat jelang lawatan Presiden Donald Trump ke Beijing 13 hingga 15 Mei 2026 ini. Di tengah agresi militer Amerika Serikat di Iran, rivalitas dagang AS-China belum reda hingga bayang-bayang konflik di Selat Taiwan. Bagaimana kita membaca situasi ini? Kita akan gali lebih dalam bersama Duta Besar RI untuk Republik Rakyat Tiongkok periode 2010-2013. Imron Kotan, dan juga sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan, Profesor Alexius Jemadu. Kita sapa para narasumber sudah hadir di studio. Pak Imron, terima kasih bergabung di NTV Prime. Dan juga Prof Alex, kembali bergabung lagi Prof Alex di NTV Prime kali ini. Iya, selamat sore Naila. Iya, saya ingin ke Pak Imron dulu nih, melihat lawatan Trump ke Beijing ya esok. Ini sebenarnya dibaca sebagai lawatan simbolik di tengah rivalitas atau justru ini titik awal rekalibrasi hubungan Amerika Serikat dan China? Ya, kita harus catat dulu ya bahwa Amerika Serikat ini sebenarnya akibat dari peperangan di Timur Tengah ini terisolasi. Itu harus kita catat. Mengapa saya katakan terisolasi? Karena Transatlantic Partnership antara Amerika Serikat dengan negara-negara NATO atau Uni Eropa itu terpecah. Karena negara-negara NATO atau EU mengatakan ini bukan perang kami ya. Oleh karena itu Amerika ini sebenarnya ditinggal sendiri. Nah, dia melihat kalau saya sendiri siapa yang bisa saya ajak berbicara agar peperangan ini selesai sehingga saya memasuki midterm elections November yang akan datang dengan kepala tegak begitu, sehingga dia bisa memenangkan pemilu sela tersebut. Nah, satu-satunya partner yang bisa diajak berbicara itu adalah China. Jadi kunjungan ini sangat strategis dan penting dan multi purposes. Pertama tentu untuk mengatasi perang di Timur Tengah, kedua untuk perang tarif, jangan lupa, dan kemudian tentu hubungan dengan antara China dengan Taiwan. Jadi saya melihat tiga dimensi masalah ini. Ya, masalah ini akan diangkat pada pertemuan mereka berdua. Prof Alex, ada tiga dimensi masalah atau topik utama yang akan diangkat: Timur Tengah, perang tarif, China, dan juga Taiwan. Anda melihatnya memang ini betul-betul pertemuan yang sangat strategis. Ya, ini pertemuan yang sangat strategis. Mungkin ditambahkan satu
elemen lagi di situ, menambahkan Pak Dubes tadi, yaitu juga ada pertarungan teknologi ya antara kedua negara, kedua ekonomi terbesar di dunia ini. Empat hal itulah yang nanti akan dibicarakan di sana. Tapi saya menduga itu masalah Iran itu nanti akan digunakan oleh kedua pemimpin ini untuk dicarikan suatu solusi untuk keluar dari jalan buntu yang ada saat ini. Kita melihat bahwa proposal dari Amerika, proposal dari Iran juga kedua-duanya mereka saling menolak proposal yang diajukan itu. Kita berharap nanti pembicaraan antara Trump dan Xi Jinping ini bisa menghasilkan suatu terobosan untuk mencarikan titik temu ya, terutama yang menjadi kepentingan Amerika Serikat itu adalah soal uranium, pengayaan uranium untuk senjata nuklir. Kelihatannya untuk Amerika Serikat, untuk Trump itu menjadi suatu prioritas yang paling penting bagi dia, karena kalau itu misalnya tidak ditemukan solusinya, maka Amerika itu gagal total sebetulnya dengan kekuatan militer yang dia sudah kerahkan sejak 28 Februari itu. Dan di samping itu untuk Iran sendiri, blokade di Selat Hormuz itu harus segera dilepaskan oleh Amerika, karena itu urat nadi ekspor impor Iran ya, dan juga keamanan energi buat Iran, buat kesejahteraan rakyatnya. Jangan lupa awal dari konflik ini dulu kan dimulai dengan demonstrasi yang ada di Iran di awal Januari itu. Kalau berlarut-larut ini, maka rakyat Iran juga akan mendapatkan suatu dampak yang buruk bagi perekonomiannya, dan tuntutan mereka mungkin tidak terpenuhi, dan itu bisa mendesak pemerintah Iran untuk segera menyelesaikan ini juga. Jadi dengan berbagai tekanan itu, baik tekanan untuk Trump di dalam negeri maupun juga untuk Iran di dalam negerinya, kita berharap bahwa setelah kunjungan Trump ke Beijing ini ya, mudah-mudahan China juga bisa diajak untuk mencarikan suatu jalan keluar, karena Amerika Serikat dan China juga menjadi korban dari konflik ini. Ekonomi global juga tersandra oleh konflik yang ada di Timur Tengah ini. Jadi mudah-mudahan dengan semua variabel itu bisa dicarikan satu satu breakthrough, satu terobosan yang bisa membuat kita keluar dari kemelut yang berkepanjangan ini. Gitu. Bisa juga China melalui Xi Jinping ini bisa menjadi mediator handal ya untuk keberlanjutan nanti. Ya, Tiongkok itu berada pada posisi yang sangat istimewa sebetulnya untuk bisa katakanlah menengahi ya antara konflik atau jalan buntu antara Amerika Serikat dan Iran. Karena kedua-duanya sekarang ini masing-masing punya apa yang disebut dengan sticking point ya. Untuk Amerika itu soal nuklir, dan untuk Iran itu blokade tekanan di Selat Hormuz itu. Iran tidak mungkin bisa membangun kembali ekonominya kalau itu diblokade terus, dan memberi kesan bahwa dia tidak aman. Investor juga tidak bisa datang ke Iran. Jadi dia tidak akan bisa membangun ekonominya kalau ditekan terus oleh Amerika Serikat. Nah, dengan berbagai faktor ekonomi ini kita berharap ya ada satu terobosan ini dari Beijing nanti demi kepentingan semua pihak. Untuk Tiongkok, untuk Amerika, juga untuk rakyat Iran yang selama ini juga sudah tersandra oleh tekanan begitu banyak dari Amerika Serikat untuk ekonominya maupun juga untuk keamanan Iran begitu. Baik, Pak Imron, Trump prioritaskan juga timbal balik ini kan ya demi kepentingan Amerika Serikat sendiri ya. Di samping Cina juga diharapkan bisa memulihkan situasi perang di Timur Tengah yang terjadi saat ini. Ya, tentu saja ya. Saya ingin mengungkap data atau informasi terlebih dahulu. Yang menentang perang ini di Amerika Serikat itu 60%. 60% ya? Dari populasinya. Tingkat kesukaan terhadap pemerintah Trump sekarang ini 37%. Menurun sekali, sangat signifikan. Yang ketiga, fakta yang ketiga, 63% dari penduduk Amerika Serikat itu mengatakan sulitnya ekonomi Amerika sekarang itu akibat daripada Trump. Betul. Contoh, sebelum perang itu
harga minyak 1 galon di sana itu adalah 2,9 US dollar. Sekarang sudah 5,2. Jadi lebih dari 50%. Akibat daripada meningkatnya secara signifikan harga BBM itu, tentu harga-harga kebutuhan hidup yang lain juga meningkat ikut naik. Nah, ini yang sebenarnya yang ditakutkan oleh Presiden Trump, sehingga dia berupaya meyakinkan. Karena kalau tidak, ini penumpukan rasa frustrasi dari rakyatnya itu akan diejawantahkan pada pemilu yang akan datang. Akibatnya apa? Akibatnya Senat dan House of Representatives akan dikuasai oleh Demokrat. Akibatnya apa lagi? Akibatnya dia di-impeach. Oleh karena dia buru-burulah bertemu dengan Xi Jinping. Jadi sudah bermanuver dari sekarang ya? Dia tidak bisa lagi mengharapkan EU countries. Satu-satunya partner di dalam menyelesaikan masalah ini adalah China. Kedudukan China ini menjadi lebih kuat gitu. Dengan sendirinya nanti ada juga tekanan-tekanan karena China ini adalah economic animal ya. Nah, mereka nanti akan minta kalau kami membantu Anda, apa yang kami dapat dari perang tarif. Dan apa jaminan Anda bahwa Anda tidak akan memberikan bantuan militer apabila kami akan mencaplok Taiwan pada suatu waktu. Karena kan ada Taiwan Act itu ya. Kalau di Taiwan diserang, maka Amerika akan turun. Nah, itu dia akan coba bargain nanti. Saya akan bantu Anda, tapi Anda harus juga memberikan komitmen kalau kami ambil alih Taiwan, maka Anda harus tidak terlibat di dalam upaya mencegahnya. Oke, ada 3 isu krusial ini yang harusnya memang dibahas menjadi satu kesatuan yang sangat relevan. Timur Tengah, perang tarif, China, Taiwan. Jadi memang ketiganya harus menjadi satu kesatuan. Satu paket. Gak bisa, yang mana yang lebih urgent duluan? Saya yakin itu satu paket. Pak Imron. Bagi China, perang itu kalau berhenti, dia akan senang. Mengapa? Karena 90% dari ekspor BBM Iran itu diserap pasar China. Untuk menopang pertumbuhan ekonominya kan. Kalau supply ini terganggu, maka pertumbuhan ekonominya juga terganggu kan. Kalau pertumbuhan ekonominya terganggu, kehidupan masyarakat yang sekarang bisa dikatakan sudah nyaman akan terganggu. Akibatnya apa? Akan muncul juga gejolak-gejolak di internal China. Oke, tapi kalau membahas isu Taiwan di China, ini sebenarnya sudah cukup mereda atau bagaimana sih situasinya saat ini? Jadi parameter dari intervensi China itu akan terjadi apabila Taiwan menyatakan merdeka. Itu parameternya. Nah, sejauh ini saya tidak mendeteksi Taiwan itu berniat mendeklarasikan kemerdekaannya. Artinya sampai sejauh ini aman. Tapi kan antisipasi kan kita perlu gitu. Amerika Serikat itu China itu mengantisipasi apabila kami melakukan sesuatu terhadap Taiwan, apa sikap Anda? Apakah Anda akan stick kepada Taiwan Act atau tidak? Oke. Nanti kita akan membahas mengenai ini lebih lanjut Pak Imron dan juga Prof Alex serta pemirsa. Seperti apa kita membaca histori ya dari kunjungan Amerika Serikat ke China dibandingkan dengan kunjungan Trump. Besok seperti apa nantinya kami akan kembali membahasnya untuk Anda sesaat lagi seusai jeda azan maghrib berikut ini. Tetaplah di NTV Prime.